Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting malam hari ini, di mana acara malam hari ini adalah acara untuk bagaimana kita kembali menyatukan visi dan misi kita. Ya, makanya meeting malam hari ini ya adalah ruang konsultasi dan ruang konsolidasi buat saya dan teman-teman semuanya, buat kita semuanya, supaya terus fokus pada visi dan misi kita. Ya, kembali lagi visi kita adalah bagaimana kita bisa sukses di tahun 2022. Jadi tahun 2022 ini harus menjadi tahun terbaik kita, Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah masuk ke bulan Desember. Ya, jadi sebentar lagi kita akan masuk tahun baru. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke Januari. Jadi saatnya sekarang kita membangun momentum, Bapak Ibu. Ya, saatnya sekarang kita bangun momentum. Ya, supaya apa? Supaya bisnis kita mulai Januari dan seterusnya ini betul-betul bisa memperoleh hasil yang sangat maksimal, Bapak Ibu. Ya, makanya materi malam hari ini akan saya sampaikan bagaimana kita bisa membangun momentum itu. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan tahun 2022 ya menjadi tahun terbaik kita, Bapak Ibu. Nah, itu visinya ya. Nah, misinya adalah ya saya akan memberikan hari ini berbagai strategi-strategi yang hari ini bakal saya share-kan kepada Anda, di mana strategi ini tetap mengacu kepada sistem yang dibuat oleh AB Network ya, yang dibuat oleh mentor kita Pak Bayu ya. Saya akan langsung masuk ke papan tulis di handphone Anda masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat di layar handphone Anda ya. Pertama yang ingin saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu adalah tentang mindset ya. Jadi mindset ketika Anda membangun bisnis jaringan ini harus benar dulu Bapak Ibu. Ya, ingat kita ini berada di bisnis jaringan. Ya, maka mindsetnya juga harus sesuai dengan apa ya bisnis jaringan itu sendiri. Apa mindsetnya Bapak Ibu? Bisnis jaringan itu kita bukan bekerja untuk uang Bapak Ibu. Sekali lagi, bisnis jaringan itu menawarkan kepada Anda itu untuk freedom, untuk passive income, untuk freedom dalam waktu tertentu ya, misalkan dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Nah, ini yang ditawarkan bisnis jaringan Bapak Ibu. Sekali lagi yang ditawarkan bisnis jaringan itu bukan uang, tapi passive income, freedom ya. Ya, bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang. Ya, itu yang selalu didengar-dengungkan oleh mentor kita ketika memberikan materi webinar hari Selasa, hari Jumat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini fokusnya bekerja untuk uang, Anda salah tempat. Ya, kalau Anda bekerja untuk uang, sebaiknya Anda itu bekerja. Ya, maka di situ Anda akan dapat uang atau Anda dagang atau Anda jualan. Nah, itu baru Anda tepat. Ya. Tapi kalau Anda hari ini di bisnis jaringan, ya, Anda fokusnya seperti itu bekerja untuk uang, berarti Anda salah tempat, Bapak Ibu. Berarti Anda salah tempat. Tempat Anda bukan di jaringan, tapi tempat Anda tadi Anda bisa dagang, Anda jualan. Anda jual baju, jual sepatu, laku dapat duit. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, tapi bukan berarti apa ya, ketika Anda membangun bisnis ini bukan berarti nggak dapat duit. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetap ketika Anda membangun, tetap dapat income gitu loh, tetap dapat bonus, tapi mindsetnya, fokusnya bukan di sana. Tapi fokusnya adalah bagaimana Anda passive income. Nah, untuk passive income ini, maka solusinya cuma satu. Bapak Ibu harus mengerti apa nyawanya bisnis jaringan. Nyawanya bisnis jaringan itu adalah aset, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, nyawanya bisnis Anda itu aset. Nah, aset di bisnis ini itu siapa? Ya, yaitu dua tim inti. Ya, dua tim inti yang betul-betul serius menjalankan bisnis ini. Ya, itulah aset Anda Bapak Ibu. Ya, jadi ya tolong dimatikan audionya Bapak Ibu ya supaya tidak mengganggu belajar teman-teman yang lain. Ya. Jadi sekali lagi yang kita cari di bisnis ini sekali lagi cukup dua tim inti ya yang mau serius menjalankan bisnis seperti Anda. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya nyawanya aset
Ya, sekali lagi asetnya Anda sudah tahu, yaitu 2 tim inti. Ya, nah, sekarang nyawanya aset itu apa, Bapak Ibu? Sistem. Ya, sistem. Ya, jadi kalau Anda hari ini ya ingin membangun aset, maka Anda harus bekerja dengan sistem, Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu apa? Ya. Nah, sistemnya itu apa? Semuanya sudah saya buatkan kemarin di flyer, ya. Jadi sistemnya itu adalah pertemuan, ya, presentasi atau mengundang dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada sistem, ya. Nanti kalau Bapak Ibu memang butuh rincian sistemnya, saya akan kirim flyernya. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membangun bisnis ini dengan sistem yang sangat teruji. Ya, kenapa saya katakan sangat teruji? Karena sistem ini sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Ya, bukan sistem yang baru dibuat kemarin sore, setahun, 2 tahun kemarin, tidak. Tapi sistem ini sudah dibuat oleh mentor kita, Pak Bayu, ini 10 tahun yang lalu yang bisa membuat banyak orang sukses di sini. Dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dari umur-umur yang berbeda. Ya, bahkan seorang yang gaptek pun ya bisa menjalankan sistem ini gitu loh. Bahkan yang usia kepala 5, kepala 6 pun bisa menjalankan sistem ini. Ya, itulah kenapa saya katakan sistem ini sangat teruji. Ya, sangat teruji. Ya, sangat proven, ya, terbukti, Bapak Ibu. Nah, sekarang nyawanya sistem itu apa, Bapak Ibu? Ya. Jadi katakan Anda itu bekerja dengan sistem itu jika Anda memahami ini. Nyawanya sistem itu apa? Yaitu duplikasi. Jadi kalau Anda tidak membangun duplikasi, itu artinya Anda tidak bekerja dengan sistem. Berarti Anda itu menggerakkan bisnis Anda dengan diri Anda. Berarti Anda jadi Superman. Sekali lagi, di sini Superman is dead. Ya, kalau Pak Bayu selalu mengatakan begitu, Superman ya akan tewas, Bapak Ibu. Ya dapat duit banyak, tapi nggak akan pernah freedom gitu loh. Istilahnya seperti itu. Ya mungkin Anda dapat duit, tapi masalahnya ketika Anda sakit, ya ketika Anda meninggal, maka bisnisnya ya langsung off gitu loh. Karena apa? Karena kalau Anda hari ini jadi Superman, berarti kan Anda fokus di jualan. Nah, gimana kalau Anda sakit? Berarti kan Anda nggak bisa jualan. Ya. Apalagi kalau hari ini meninggal dunia. Ya, ya nggak salah Bapak Ibu. Ya, otomatis gitu. Tapi kalau Anda membangun aset, ya maka aset ini akan menggantikan, walaupun misalkan Anda sakit misalkan, maka aset ini akan menggantikan sumber income Anda. Walaupun Anda meninggal, aset ini pun yang akan menggantikan sumber income Anda. Sekalipun Anda meninggal. Ya, maka duplikasi ini menjadi penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, ingat ya, nyawanya sistem itu ada di duplikasi. Dan duplikasi itu mulai dari Anda. Ya, jadi Anda tidak akan mungkin bisa membangun duplikasi di tim Anda kalau nggak dimulai dari Anda. Berarti Andanya dulu yang harus bekerja dengan sistem, baru hari ini tim Anda akan bekerja dengan sistem. Gitu loh. Ya, sekali lagi ya, Anda akan mempunyai tim yang bekerja dengan sistem kalau Andanya dulu bekerja dengan sistem. Jangan harap Anda punya tim yang bekerja dengan sistem kalau Anda sendiri tidak bekerja dengan sistem. Ya, jangan harap. Ya, nah itulah makanya duplikasi itu sangat penting dimulai dari Anda. Ya, nah sekarang nyawanya duplikasi. Ya, ini Anda harus perhatikan. Nyawanya duplikasi itu apa? Ada dua, yaitu pertemuan, ya, pertemuan dan konsultasi. Ya, jadi ingat, hari ini Anda dikatakan bekerja dengan sistem kalau Anda selalu hadir di pertemuan. Kalau Anda selalu hari ini setiap saat konsultasi ya kepada mentor atau leader Anda ketika Anda tidak paham bagaimana membangun bisnis Anda, ketika Anda dapat tantangan atau masalah di lapangan, maka konsultasi itu menjadi sangat penting sekali. Kalau Anda hari ini tidak konsultasi, itu seperti Anda itu kehilangan nyawa Anda. Ya, berarti Anda itu sama leader sama mentor Anda itu terputus. Padahal yang membuat Anda bisa hari ini terus terhubung dengan bisnis ini siapa? Ya, leader yang mentor Anda, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi sekali lagi perhatikan. Jadi bisnis Anda itu dibangun dari pertemuan ke pertemuan, dari konsultasi ke konsultasi. Dari pertemuan konsultasi inilah maka Anda akan dapat ilmu, gitu Bapak Ibu. Ya, dari ilmu ini nanti Anda praktekkan, gitu. Ya.
Begitu dipraktekkan, Anda kembali lagi ke pertemuan, dapat ilmu lagi. Anda kembali konsultasi, dapat ilmu lagi, Anda praktekkan. Jadi muter begitu Bapak Ibu. Ya, jadi balik lagi kemana? Ke pertemuan lagi. Ya, dari pertemuan dan konsultasi nanti dapat ilmu. Ya, nah ilmu itu Anda praktekkan lagi, kembali seperti itu. Itulah lingkaran yang betul-betul akan membuat yang namanya kapasitas ilmu Anda itu akan terus hari ini bertambah dan bertambah. Ya, hari ini oke lah, mungkin Anda masuk ke bisnis ini kapasitasnya masih segede gelas, ya, mungkin ya, segede gelas, ya, bahkan mungkin masih segede di bawahnya gelas itu apa, cangkir gitu. Tapi kalau Anda belajar, ya, kalau Anda belajar terus rutin tiap hari belajar dari pertemuan-pertemuan yang diadakan di bisnis ini, ya pertemuan di bisnis ini apa Bapak Ibu? Ada WBP, di situ Anda bisa belajar. Ada DPO, Anda bisa belajar. Ada DPM, Anda bisa belajar. Ada FBO, Anda bisa belajar. Ada traction marketing, Anda bisa belajar. Next level, Anda bisa belajar. Itu ilmu semua Bapak Ibu. Konsultasi dengan mentor Anda, ini juga ilmu semua. Ya, ilmu semuanya Bapak Ibu. Nah, ilmu itulah yang membuat kapasitas Anda yang awalnya jadi gelas, jadi akhirnya jadi segede ember Bapak Ibu, belajar lagi, akhirnya apa? Jadi segede tong, belajar lagi, akhirnya segede drum, belajar lagi, akhirnya segede kolam renang, gitu loh. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, Anda hari ini kapasitas segede gelas, tapi Anda itu pingin freedom, Anda pingin income ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Itu seperti Anda punya gelas, terus Anda itu pingin air segede kolam renang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, walaupun saya masukkan ke gelas, maka akan tumpah semua Bapak Ibu. Yang Anda bisa tampung ya hanya ya kapasitas gelas itu doang. Ya, makanya apa? Bisnis Anda itu berbanding lurus dengan ilmu Anda. Sekali lagi, bisnis Anda berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Kalau kapasitas ilmu Anda segede gelas, ya bisnis Anda selamanya income Anda segede gelas. Makanya di situ Anda wajib belajar Bapak Ibu. Di mana? BPP, DPO, DPM, FBO, AM, next level, konsultasi. Gitu loh. Supaya apa? Supaya ya kapasitas Anda yang awalnya jelas jadi ember. Maka bisnis Anda pun akan berbanding lurus jadi segede ember. Karena apa? Air yang Anda tampung pun jadi segede ember. Belajar lagi segede tong. Belajar lagi segede drum. Dan akhirnya kapasitas Anda nanti segede kolam renang sehingga air yang sebanyak kolam renang itu bisa Anda tampung semua. Kenapa? Karena kapasitas Anda pun segede kolam renang. Nah, hari ini kenapa banyak pemain bisnis jaringan yang gagal? Ya ini Bapak Ibu. Ya, pinginnya instan, padahal lupa bahwa bisnis mereka, income mereka itu berbanding lurus dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu harus belajar Bapak Ibu. Jadi saya sangat sedih ketika ada sebuah pertemuan DPO, DPM, EBO, Anda nggak hadir. Itu sedih Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah tahu kapasitas ilmu Anda nggak akan bertambah. Saya yakin bisnis Anda juga nggak akan berkembang Bapak Ibu. Ya, tapi saya akan senang ketika Anda ikut WBP Selasa Jumat hadir terus. Ya ingat ya, walaupun Anda nggak dapat prospek, tapi Anda hadir di situ, tahu nggak manfaatnya? Semangat Anda kecas. Anda kan lagi perang kan? Ya, Senin Anda perang, ya. Selasa dicas, Rabu perang, Kamis perang, ya kan? Babak belur kan? Jumat dicas lagi gitu loh. Jadi pertemuan itu selain untuk mengupgrade kapasitas ilmu ya untuk mencharger semangat Anda Bapak Ibu gitu. Nah, makanya saya sangat sangat sedih kalau Anda nggak dapat prospek terus Anda alasan apapun itu terus nggak datang ke WBP. Waduh, itu Anda makin ibaratkan baterai sudah Anda pakai, harus Anda charger, tapi nggak Anda charger, akhirnya apa ya ngedrop Bapak Ibu. Kalau itu Anda terus lakukan, maka ya lama-kelamaan jadi mati handphone Anda, rusak handphone Anda. Ya, jadi semangat itu tuh harus disirami, harus dicas. Ya, dengan cara apa? Anda hadir ke WPP sekalipun Anda nggak dapat prospek, gitu loh. Itu penting Bapak Ibu. Pertemuan itu untuk mencharger semangat Anda, mencharger
kapasitas ilmu Anda gitu ya. Itulah Bapak Ibu kenapa saya selalu konsultasi, karena saya ingin mencharger. Selain ilmu, saya ingin mencharger karena kalau saya sudah telepon Pak Bayu itu semangat saya terjaga Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lagi down itu Anda harus ke up gitu loh Bapak Ibu, jangan sampai Anda down itu malah go down gitu loh, jangan ke bawah gitu loh. Kalau Anda down itu harus ke up. Anda harus segera hubungin mentor Anda atau leader Anda supaya Pak Anda kembali up lagi gitu. Jangan down go down ya, malah ngedrop Andanya gitu. Ya, itulah. Nah, untuk ketemu dengan mentor kita itu kan banyak. Bisa konsultasi, BBP, DPO, DPM, FIO itu sarana. Kita untuk terus terhubung sama mentor kita, sama leader kita supaya kita semangat kita terus terjaga. Karena Pak ingat tiap hari itu Anda berperang Bapak Ibu. Ya, Anda itu bertempur tiap hari loh. Ya, nah itu seperti Anda punya handphone yang selalu Anda pakai tiap hari. Lah kalau nggak Anda charger di pertemuan konsultasi, lah terus kapan Anda mau mencharger? Lama-kelamaan baterai Anda akan habis. Ya, Anda akan kecapean membangun bisnis ini, Anda akan kelelahan Bapak Ibu. Ya, kalau udah kecapean kelelahan akhirnya apa? Muntaber, mundur tanpa berita akhirnya gitu loh. Padahal dia lupa bahwa bisnis ini sekali lagi fokusnya bangun aset. Ya, ingat itu Bapak Ibu. Ya, sekalipun Anda hari ini belum punya member baru, tapi kalau Anda menjaga konsistensi Anda hari ini, ya terus hari ini dalam sistem, maka semangat Anda akan terjaga, kapasitas ilmu Anda akan naik, dan saya yakin ya tinggal nunggu waktu Anda akan ketemu member baru Anda. Ya, tapi ketika Anda hari ini belum punya member baru atau mungkin Anda nggak bisa bawa prospek ke webinar, tapi Anda tidak berada dalam sistem, malah Anda keluar dari sistem, maka otomatis semangat Anda makin drop. Ya, kapasitas ilmu Anda akan berkurang. Ibaratkan tanaman kalau nggak disirami ya makin layu, makin layu, makin layu. Ibaratkan handphone kalau nggak di-charger gimana? Ya makin ngedrop, makin ngedrop, makin ngedrop. Ya, itulah kenapa kita harus selalu menjaga impian kita, menjaga semangat kita, menjaga ilmu kita dengan ya ini Bapak Ibu bekerja dengan sistem. Ciri-cirinya apa? Anda selalu hadir pertemuan dan Anda selalu konsultasi. Ya, dan setelah itu ya tentu Anda harus praktekkan. Nah, ya percuma Anda hari ini punya ilmu, tapi nggak dipraktekkan. Itu seperti Anda seperti buah yang pohon rindang tapi nggak ada buahnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo yang mindsetnya diperbaiki. Ya, sekali lagi nyawanya bisnis jaringan apa? Pertemuan konsultasi. Karena itu adalah sarana untuk mengupgrade kapasitas ilmu Anda. Karena bisnis Anda sekali lagi berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Kalau Anda kapasitasnya segede gelas, terus Anda nggak mau belajar, gimana? Ya selamanya bisnis Anda segede gelas, nggak akan pernah segede ember, nggak akan pernah segede kolam renang. Lupakan itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu yang harus Anda perhatikan. Sekali lagi, di sini Anda ya harus fokus bekerja bangun aset, bukan bekerja untuk uang. Ya, kalau Anda bekerja untuk uang, tempatnya bukan di bisnis jaringan. Lebih baik Anda jualan atau dagang atau Anda kerja sekalian. Nah, itu benar Anda bekerja untuk uang. Tapi kalau di bisnis jaringan, maka Anda harus bekerja membangun aset. Untuk apa? Untuk passive income, freedom 1-2 tahun ke depan. Nah, supaya freedom, maka Anda harus bekerja dengan sistem. Nah, sistem itu nyawanya duplikasi. Nyawanya duplikasi itu apa? Pertemuan sama konsultasi. Gitu. Karena dari dua pertemuan inilah, konsultasi pertemuan ini, ya pertemuan konsultasi inilah kapasitas ilmu Anda akan terus bertambah, Bapak Ibu. Yang awalnya segede gelas, dari segede ember, segede tong, drum, sama pengalaman. Ya. Nah, ini yang pertama yang saya sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu. Ya. Saya hapus ya. Saya harap Anda sudah paham di titik ini ya, tentang mindset di sini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya, oke, ini masalah teknis Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu hari ini bisa membangun mitra baru ya dengan mudah ya dan simple.
Nah, ini ada beberapa strategi yang saya lakukan yang mungkin ini juga nanti bisa Anda pakai. Dan ini memang sangat proven selama 2 bulan ini, ya 2 bulan dengan strategi yang saya lakukan, ya saya bisa membangun 8 mitra baru. Jadi 2 bulan ini, jadi dari 11 November, 11 Oktober, saya mulai bergabung di Bizarre sampai 11 Desember, ini kan 2 bulan. Ini saya mensponsori 8 mitra baru. Ya, jadi selama 2 bulan saya mensponsori 8 mitra baru. Nah, gimana caranya saya mensponsori 8 mitra baru, Bapak Ibu? Ya, sederhananya yang pertama yang harus Anda amankan adalah daftar nama. Ya, daftar nama. Sekali lagi, aset seorang pengusaha itu adalah daftar nama. Jadi kalau Anda hari ini nggak bikin daftar nama, maka dipastikan ya Anda akan sulit sekali untuk membangun mitra baru di bawah Anda, Pak. Nah, daftar nama ini sebisa mungkin dalam waktu 1 minggu itu Anda sudah mencapai minimal itu 100 buah market, sesingkat WM. Buah market itu siapa? Orang yang Anda kenal dan dia kenal Bapak Ibu. Ini biasanya rank 1 Anda. Ya, rank 1, rank 2, rank 3. Rank 1 itu keluarga, saudara. Rank 2 itu sahabat tetangga. Rank 3 itu teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman ngaji, teman arisan, ya teman komunitas, teman bisnis sebelumnya, atau kenalan-kenalan yang sudah sangat dekat dengan Anda. Nah, itu semuanya rank 3. Nah, itu Bapak Ibu bikin daftar nama, tulis di buku tulis, jangan dihakimi. Ya, karena kalau Anda hakimi, ingat ya di balik orang ada orang. Ya, karena Anda menghakimi, wah Pak Joko ini nggak punya duit, kayaknya nggak bisa join dah. Wah kayaknya Pak Joko ini dagang dagang mie ayam, kayaknya nggak akan bisa join deh gitu. Nah, karena Anda tidak menulis Pak Joko, ya sehingga Anda bisa nggak mengolah orang-orang di sekitar Pak Joko? Nggak bisa, Bapak Ibu, karena Anda sudah menghakimi Pak Joko. Padahal di lingkaran Pak Joko itu ada namanya Pak Budi, ya yang dimana kalau Pak Budi ini Bapak Ibu tawarkan bisnis ini, Pak Budi ini akan join di bawah Anda. Ya, oke, Pak Joko mungkin nggak join, tapi siapa tahu Pak Budi ini yang temannya Pak Joko ini join. Ingat ya, di balik orang ada orang. Mungkin daftar nama uang market Anda tidak join, tapi siapa tahu di balik mereka itu ada yang join. Makanya di sini Anda harus terus menghargai mereka apapun keputusan. Karena kita ingin mengolah orang-orang di lingkaran mereka. Di ring 1, ring 2, ring 3 mereka, kita juga ingin mengolah mereka. Itu ya. Jadi jangan dihakimi. Wah, kayaknya ini nggak minat di Bu Siti. Gitu. Terus Anda nggak tulis gitu. Padahal di balik Bu Siti ini ada namanya Bu Rika. Gitu loh. Kalau Anda tawaran ke Bu Rika, siapa tahu Bu Rika ini beli produk Anda. Gitu loh. Tapi karena Anda nggak tulis Bu Siti, akhirnya Bu Rika nggak akan pernah tersentuh sampai Anda sampai kapanpun. Padahal Bu Rika ini sebetulnya calon konsumen Anda. Gitu loh. Nah, ini contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di balik orang ada orang. Ya. Nah, daftar nama ini 1 minggu ya. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi saya segera mungkin bikin daftar nama sebanyak mungkin untuk segera menemukan mitra baru saya. Ya. Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah saya konsisten mengundang mereka. Ya. Karena kenapa saya konsisten, Bapak Ibu? Saya tidak akan tahu ini itu batu atau emas, ini pasir atau mutiara kalau nggak saya undang gitu loh. Anda tidak akan tahu hari ini Pak Joko, Bu Siti tadi emas atau batu kalau nggak Anda undang, Bapak Ibu. Ya, dia akan selamanya ya nggak akan tahu Anda gitu loh. Ya nggak tahu itu apa batu atau emas gitu kalau nggak Anda undang. Tapi begitu Anda mengundang mereka lewat chat WA atau lewat call WA, maka Anda akan tahu. Oh, ini batu. Oh, ini pasir. Oh, ini batu. Oh, ini pasir. Oh, ini emas. Oh, ini mutiara. Seperti itu. Ya, makanya Anda harus segera ya konsisten mengundang mereka. Paling nggak usahakan minimal mengundang 5 orang per hari. Ya, 5 orang per hari. Ya, lebih banyak lebih bagus karena Anda akan segera menghabiskan 100 orang ini dan Anda akan segera ketemu mutiara Anda.
semakin cepat Anda menghabiskan 100 orang ini, maka Anda akan semakin cepat ketemu emas-emas Anda, mutiara-mutiara Anda, mitra baru di bawah Anda, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, terus ini ada tambahan teknis lagi. Nanti kalau Anda sudah mengundang, ya, Anda siapkan siaran baru, ya, siaran baru di WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu ada namanya siaran baru. Yang belum bikin siaran baru nanti minta video tutorialnya ke saya. Anda bikin siaran baru untuk menampung orang-orang yang mau hadir. Yang mau hadir. Ya, jadi semua orang yang mau hadir, ketika Anda mengundang itu kan nanti ada 4 tipe ya. Ada yang no respon, ada yang cuma baca doang, ada alasan, dan yang mau hadir. Anda fokus ke yang mau hadir. Yang no respon, yang cuma baca doang atau alasan, semuanya nggak usah pikirin, di next saja ganti yang baru. Tapi yang mau hadir, masukin siaran baru. Untuk apa? Untuk mempertahankan hubungan mereka sampai ke webinar hari Selasa, hari Jumat. Ya, mempertahankan komunikasi dengan mereka. Ya. Nah, caranya bagaimana nanti saya kasih tahu. Terus selanjutnya Anda bikin siaran baru khusus yang hadir. Kalau yang tadi yang mau hadir, ini yang benar-benar hadir. Ya, ini tujuannya untuk sama. Ini untuk mempertahankan supaya Anda terus terhubung dengan mereka. Ya, ini seperti kayak follow up secara tidak langsung gitu loh. Ya, follow up secara tidak langsung. Karena apa? Sekali lagi, orang akan join itu butuh waktu yang berbeda-beda. Ada orang yang ikut webinar Selasa langsung join ada. Ada yang butuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Maka selalu saya katakan, tidak ada yang namanya penolakan, yang ada penundaan. Ya, makanya Anda harus terus membina hubungan yang baik dengan mereka. Anda harus terus terhubung dengan mereka. Karena pas waktu-waktu mereka bisa join. Ya, hari ini saya punya mitra yang baru join ya sekitar mau mencapai 2 bulan gitu loh. Bu Lisma itu mitra baru saya setelah mau mencapai hari ini 2 bulan baru join gitu loh. Ya, jadi artinya mungkin di minggu pertama nggak join, minggu kedua nggak join, minggu ketiga sudah, siapa tahu minggu ke-8 join. Gitu loh. Makanya Anda selalu terhubung. Nah, supaya hari Anda bisa terus terhubung gimana? Masukin ke siaran baru khusus yang hadir. Ya. Nanti dari yang mau hadir ini Anda keluarkan. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke siaran baru yang hadir ini, di siaran baru yang pertama ini Anda keluarkan, pindahin ke yang hadir. Ya, sekali lagi, yang mau hadir ini, kalau dia sudah hadir, maka Anda keluarkan dari siaran baru pertama ini supaya nggak double-double gitu. Ya, supaya Anda tahu berapa kekuatan yang mau hadir itu berapa orang sih gitu. Anda bisa tahu berapa orang yang hadir, Anda tahu dari mana, dari siaran baru ini gitu. Ya. Nah, nanti Anda siapkan siaran baru ketika khusus yang sudah join. Ya, ini khusus yang sudah join. Ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau dia misalkan sudah join ya, maka yang siaran baru yang hadir ini Anda keluarkan, pindahin ke sini. Ya, ini yang tambahan strategi tambahannya seperti ini supaya Anda terus terhubung dengan hari ini yang mau hadir maupun yang hadir maupun yang sudah jadi mitra di bawah Anda. Ya, seperti itu. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Terus selanjutnya, ini yang perlu Anda perhatikan. Ketika hari ini sudah hadir, lakukan follow up ya 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam. Ya, lewat call WA untuk Anda jadwalkan Zoom private dengan hari ini leader Anda atau mentor Anda. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mau follow up, itu sebaiknya jangan langsung chat, tapi langsung call WA. Baru nanti kalau call WA nggak diangkat, baru chat WA. Apa yang Anda tanyakan ketika call WA? Bapak Ibu tanya, apa yang paling menarik dari webinar yang mereka ikuti? Jadi pertanyaannya itu, apa yang paling menarik atau bagian mana yang paling menarik buat Anda? Buat Pak Joko atau Bu Siti misalkan seperti itu. Ya, itu yang Anda tanyakan. Supaya Anda tahu ini tipe konsumen atau tipe bisnis gitu, tipe member gitu. Karena dari jawaban itu nanti dia akan apa ya, akan sharing ke Anda, mungkin dia tertarik produk berarti tipe konsumen. Ya, kalau tertarik bisnis atau tertarik ekosistem atau tertarik marketing plan tipe bisnis, tapi bukan berarti ini menjadi sebuah hal yang pasti ya, karena
Ada juga yang tertarik produk, tapi sebetulnya dia juga tertarik bisnisnya, gitu loh. Bisa juga. Cuma ini bisa jadi acuan, gitu Bapak Ibu. Bisa jadi sebuah gambaran, ya. Dari mana nanti Anda bisa mengolahnya. Karena yang dari konsumen pun bisa jadi member, ya, kalau Anda mengolahnya dengan tepat, gitu. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi call WA dulu untuk Anda jadwalkan Zoom private, ya dengan leader Anda, dengan mentor Anda, baru nanti Anda bisa follow up lewat chat WA, ya. Jadi pertama lewat call WA ya. Jadi lewat call WA pertama, call WA, baru keduanya adalah lewat chat WA. Nah ini yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Nah terus jangan lupa ya, masukkan ke siaran baru yang hadir ya. Nah ini. Nah terus bagaimana mengolah yang mau hadir sama yang join ini? Nanti gampang Bapak Ibu, Anda nggak usah bagaimana cara ibaratkan ini kan Bapak Ibu bikin kolam ikan. Bagaimana cara ngasih makan ikan? Maka Anda harus ngasih makannya setiap hari. Ya di jam-jam yang paling efektif ya. Makanya kenapa saya ngirim ke Anda ada quote positif ya. Quote, ada video positif, ada catatan-catatan positif. Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Ya, tujuannya sekali lagi untuk supaya terus terhubung. Ya, mau dibaca atau tidak, ya. Itu tujuannya adalah bagaimana Anda itu terus terhubung dengan yang mau hadir sama yang hadir maupun yang join. Jadi nanti apapun yang saya kirim ke Anda berupa quote positif, video positif, catatan-catatan positif atau tentang hari ini hal-hal informasi yang memang layak Anda bagikan kepada yang hadir maupun yang mau hadir ya Anda bagikan ke mereka. Terutama yang quote-quote positif, video positif, catatan positif kasih ke mereka. Ini supaya terus terhubung dengan mereka Bapak Ibu. Karena apa? Kalau terus terhubung dengan Anda, sewaktu-waktu kalau mereka mindset-nya berubah, itu langsung bisa nanti hubungin Anda gitu loh. Tapi kalau Anda tidak terhubung dengan mereka, maka kalau mereka mindset-nya berubah, mereka akan cari sponsor orang lain, Bapak Ibu. Ya, dia akan cari sponsor orang lain, kan sayang. Padahal Anda dulu yang mengolahnya. Anda yang nawarkan bisnis ini, Anda yang mengarahkan mereka ke bisnis ini, ternyata join di orang lain. Kenapa join di orang lain? Ya karena Anda sudah putus hubungan sama mereka. Gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara Anda tidak menghargai keputusan mereka gitu loh. Makanya saya pesan dari tadi, apapun keputusan prospek Anda itu wilayah mereka. Wilayah Anda hari ini hanya memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada mereka. Titik, cuma sampai situ. Perkara mereka join atau tidak, yes or no, itu wilayah prospek Anda. Ingat ya, wilayah prospek mereka. Yes or no itu. Ada orang yang join butuh waktu cepat, ada yang butuh sedengan, ada yang butuh lama. Tapi tidak ada penolakan, yang ada penundaan. Nah, karena tidak ada penolakan, maka Anda terus terhubung dengan mereka. Ini yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu, ya. Ya, ini tinggal 1 menit 50 detik. Ini nanti akan mati, nanti kita akan masuk sesi 2. Bapak Ibu akan saya kasih link yang baru. Nanti akan saya kirim link yang baru, Bapak Ibu klik link yang baru untuk masuk sesi 2. Nanti sesi 2 adalah sesi tanya jawab atau sesi konsultasi, ya. Atau mungkin saya akan melanjutkan kalau ada materi yang belum saya sampaikan kepada Anda. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tambahan strategi yang saya sampaikan kepada Anda yang sebelum-sebelumnya saya tidak menyampaikan masalah siaran baru ini. Ini penting Bapak Ibu supaya Anda terus terhubung dengan mereka. Nah, untuk memberikan supaya terhubung semuanya apapun yang saya kirim ke Anda setiap hari, quote positif, video, catatan, itu Bapak Ibu copy paste, salin tempel, kirim ke siaran baru Anda ya atau kirim atau japri ke orang-orang yang hari ini yang mau hadir maupun yang join. Ya, itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bagaimana Anda bisa mudah untuk bangun mitra baru jika Anda konsisten membangun ya daftar nama ini, Anda tambahin terus sampai 100 lebih, terus tambah terus tiap hari. Ya, konsisten mengundang 5 orang tiap hari, bikin siaran baru untuk yang mau hadir, siaran baru yang hadir, siaran baru yang join, follow up 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam. Ya, terus Anda kirimi quote video catatan positif, maka kalau ini Anda lakukan konsisten, maka Anda akan menemukan mutiara-mutiara dari daftar nama yang Anda buat. Nanti sesi 2 saya akan ngasih gambaran bagaimana kalau Anda nggak punya uang market. Bagaimana kita memaksimalkan call market tertarget menjadi uang market. Itu nanti sesi 2
di awal, setelah itu baru sesi tanya jawab ya. Nanti ini akan berhenti, akan mati sebentar lagi karena kurang dari 1 menit pasti akan off. Saya akan nanti kasih link ke Anda semuanya untuk masuk sesi